Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam, Bu Devi. Bagaimana Bu kabarnya pagi ini? Alhamdulillah pagi ini seperti pagi biasanya cerah panas. Alhamdulillah penting sehat ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu ya. Baiklah, pada pagi ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Yanti sebagai kepala sekolah Bu ya di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi Timur. Apakah Ibu bersedia membantu saya dalam memenuhi tugas demonstrasi virtual? Saya syukur. Kasih Bu ya. Jadi modul 31 ini adalah mengenai pengambilan keputusan Bu yang berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, yang pertama dari pengalaman nih dan pengamatan Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau juga moral Bu? Jadi permasalahan yang terjadi di sekolah ini mengidentifikasinya tentu kita memiliki penilaian tersendiri. Penilaian kita yang mana ini termasuk dilema ataupun rujukan moral ya Bu ya. Jadi yang sering saya hadapi di sini berdasarkan penilaian saya lebih sering mengalami kasus yang namanya dilema etika, yang mana saya harus memilih mengambil keputusan ini dari memilih kasus yang mana yang terbaik. Itu. Berarti di sini yang sering Ibu hadapi ya berdasarkan pengalaman, pengamatan Ibu ya sebagai kepala sekolah ya. Berarti yang dilema etika Bu ya. Sering saya hadapi Bu ya. Ya Bu, dari pengalaman juga di pengamatan kan, bagaimana caranya Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan itu antara dua kepentingan Bu ya, sama-sama benar Bu ya, terus sama-sama juga memiliki nilai kebajikan. Itu bagaimana caranya Bu? Ya. Jadi karena di sini tadi sering saya hadapi itu merupakan kasus dilema, tentu di sini sama-sama yang terbaik ya Bu ya, sama-sama yang terbaik. Jadi dalam hal ini selama ini yang antara kepentingan itu tentu berdasarkan hasil sama-sama melakukan, mungkin saya di sini lebih sering rapat atau musyawarah bersama guru. Jadi di mana hasilnya nanti dari kasus yang saya hadapi ini, khususnya kasus dilema ini, mendapatkan hasil yang terbaik. Berarti segala sesuatunya Ibu rapatkan dulu Bu ya, dengan majelis guru Bu ya, untuk mendapatkan kesepakatan sehingga nanti hasilnya baik Bu ya. Ya, bagus sekali yang Ibu lakukan Bu ya. Nah Bu, bagaimana nih langkah-langkah Bu atau prosedur dalam Ibu membuat keputusan ini khusus tentang dilema etika nih Bu? Iya. Jadi prosedur yang saya lakukan dalam hal ini permasalahannya seperti saya sampaikan tadi, bahwa saya perlu melakukan mungkin ini kasus yang mana kita hadapi bersama, bukan hanya kepala sekolah saja yang menghadapi. Tentu hal dari ini prosedur saya lakukan, saya akan mengadakan rapat bersama guru. Tentunya sebelum mengadakan rapat saya akan membuat surat undangan terlebih dahulu ya, jadi tidak langsung ayo rapat seperti itu Bu ya. Jadi saya mengundang guru-guru mengadakan rapat di hari-hari yang dimana mungkin guru-gurunya tidak sesibuk seperti biasa, jadi ada hari khususnya, dan itu pun dilihat dari permasalahannya. Iya, berarti dalam menanganinya nih Ibu prosedurnya Bu ya, terurut Bu ya. Pertama Ibu buat undangan dulu Bu ya, kemudian menentukan apa harinya Bu, dan melihat kondisi guru, dan juga yang penting menengok kasusnya Bu ya. Kalau kasusnya itu ringan atau bagaimana pula solusinya Bu ya, kalau berat bagaimana pula ya. Yang penting secepatnya diitukan Bu ya, dituntaskan Bu ya, tangani Bu ya. Iya. Nah Bu, hal apa saja nih Bu yang menurut Ibu nih yang efektif nih dalam mengambil suatu keputusan di dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini Bu? Jadi hal yang efektif itu ya Bu ya, yang namanya keputusan, mungkin tadi kepala sekolah itu walaupun keputusan itu di tangan kita, namun kita perlu adanya masukan-masukan dari guru-guru yang lainnya. Jadi yang namanya apalagi kasus dilema, tentu guru-guru mungkin ada penilaian tersendiri ya Bu ya. Jadi dalam hal itu dari masukan-masukan itu bisa menjadi tambahan pemikiran untuk saya, yang mana nanti keputusannya itu bisa berhasil dengan hasil yang baik dan tidak adanya merugikan dari salah satu pihak. Sangat apresiasi Bu ya yang Ibu lakukan Bu ya,
karena dimusyawarahkan dulu Bu ya Iya, dengan betul. guru-guru ya untuk mencapai kata mufakat ya, sehingga keputusan diambil nanti tidak merugikan dari semua pihak Bu ya. Iya, bagus sekali Bu. Nah Bu, dari hal-hal yang Ibu eh, pengalaman Ibu lah kan, kira-kira apa nih Bu yang jadi tantangan Ibu di dalam menyelesaikan kasus dilema etika nih Bu? Oke, yang menjadi tantangan di sini kan dimana keputusan yang saya ambil nanti kan itu kan berefek, gitu ya. Iya, Berefek, tentunya pasti yang namanya keputusan kita memilih salah satu, pasti salah satunya ada yang merasa mungkin kurang menyenangkan lah seperti itu. Jadi tentunya untuk mengurangi ya Bu ya, kalau misalkan menghilangkan, gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu nih Bu, masing-masing permasalahan, mungkin orang yang mengalaminya itu kan beda, Ibu ya. Kita di kepala kita boleh sama, hati kita tahu kan. Jadi dalam hal ini kita jadi musyawarah bersama. Tentunya dalam mengambil keputusan kita punya eh, pendapat-pendapat. Oke, kalau saya mengambil keputusannya seperti ini, oke, hasilnya seperti ini. Jadi tentu saya punya alasan-alasan kenapa saya harus mengambil keputusan seperti ini. Jadi tadinya tentu adanya saran dari guru-guru. Jadi dalam itu saya simpulkan, dan juga nanti tentunya ada juga penilaian tersendiri dari diri kita sebagai kepala sekolah. Jadi tentunya untuk mengurangi hal-hal yang bisa membuat seseorang kecewa kah atau seperti apa ya Bu ya, itu antara tentunya itu pasti ada yang merasa kecewa Ibu ya. Jadi untuk meringankan ya Bu ya, untuk menghilangkan mungkin kita tidak tahu Bu ya, tapi menghilangkan meringankan, setidaknya kita kasih masukan kenapa saya seperti ini, tentu ada alasan-alasan tertentunya. Jadi setidaknya tidak ada yang merasa kecewa akan hal itu. berarti untuk tantangan ini dari segala segi Bu mempertimbangkan Bu ya, dengan sebaik mungkin Bu ya, sedetil mungkin Bu ya, sehingga hasilnya baik Bu ya. Iya, bagus sekali Bu. Apresiasi kepada Ibu. Kemudian Bu, apakah dalam menyelesaikan kasus ini Ibu ada membuat jadwal, terus apakah langsung nih di tempat tersebut Ibu menyelesaikan kasus tersebut? Jadi kalau dalam mengambil keputusan itu kita tadi harus melihat kasusnya seperti apa Ibu ya. Kalau seandainya kasus itu mungkin tidak berat ya, mungkin kita bisa langsung eksekusi secepatnya atau ambil keputusan di tempat. Iya. Itu karena kasusnya mungkin ringan. Iya. Tapi kalau kasusnya itu berat, kita perlu adanya musyawarah mufakat tadi, hasilnya nanti yang mana bisa mendapat hasil yang terbaik. Jadi tentu itu membutuhkan waktunya. Membutuhkan waktu, tentu kita buat jadwal terlebih dahulu, mungkin mengundang pihak-pihak yang bisa membantu kita di situ. Dalam hal mungkin kasus yang besar tadi kita mengundang komite, mengundang guru-guru yang berada di sekolah, jadi kita musyawarahkan. Karena hal ini termasuk kasus yang besar. Jadi kalau kasus yang kecil kita bisa masuk di tempat, kita ambil keputusan di tempat. Berarti mengenai penyelesaiannya itu tergantung dari kasusnya loh Bu ya. Kalau kasusnya kecil berarti hari itu juga kita tuntaskan Bu ya. Kalau misalnya kasusnya besar berarti kita seperti membuat jadwal lah Bu ya. Kita perlu pertimbangan yang baik. Iya, benar sekali yang Ibu apa kamu ya. Nah Bu, kira-kira di dalam menyelesaikan kasus ini kan ada tak yang Ibu libatkan, terus faktor-faktor lah yang memudahkan Ibu untuk dapat menyelesaikan kasus itu secepatnya gitu. Jadi dalam hal ini tentunya adanya kerjasama Ibu ya, kerjasama dari guru-guru yang berada di sekolah, dan juga adanya kerjasama, perlunya kerjasama dari orang tua. Orang tua mungkin dalam memberikan masukan, sebagai pihak mungkin yang menilai juga kan kita tidak tahu Bu ya, jadi perlunya ada kerjasama di situ. Jadi dalam hal ini dari kerjasama itu sangat membantu saya Bu, membantu meringankan beban di hati lah seperti itu. Berarti dari segi semua stakeholder Bu ya, Ibu libatkan Bu ya, baik dari guru-gurunya Bu ya, sekolah, orang tua Bu ya, juga kepentingan lain Bu ya, kalau memang diwajibkan untuk dimasuk ke sana Bu ya, sesuai kondisinya, sesuai kondisi dan kasusnya Bu ya. Nah Bu, setelah kita berbincang-bincang nih dari awal sampailah yang akhir ini kan Bu, kira-kira apa nih Bu pembelajaran atau inti dari percakapan kita nih hari ini yang dapat Ibu ambil apa intisarinya gitu Bu? Jadi Bu ya, intinya kan ini kan masalah dalam pengambilan keputusan. Iya. Jadi walaupun kita sebagai atasan di suatu satuan pendidikan ini, jadi kita tidak bisa hanya bergerak sendiri Bu.
kita perlu adanya kerjasama sama guru dan juga pihak luarnya. Jadi kapal ya kan, walaupun kita nakodanya harus sana ke sini, tapi tanpa dukungan, tanpa kerja keras kawan-kawan guru kita, tanpa kerjasama, makanya biar laju lah ibaratnya kapal kita sampai di tujuan itu dengan baik. Jadi kita tidak terombang-ambing ya Bu ya dalam menentukan arah. Jadi kita perlu adanya masukan-masukan dari kawan-kawan kita di sekolah. Berarti adanya kolaborasi Bu ya, Betul. semua pihak Bu ya, agar keputusan yang kita buat itu tidak merugikan pihak lain dan mendapat yang terbaik Bu ya. Nah ya. Nah terima kasih Bu ya untuk waktunya hari ini ya. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat buat kami di sini yang menyelesaikan tugas DGP-nya. Ya Bu ya. Semoga sukses sekali Bu ya. Iya amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. SPD dalam Guru Penggerak Angkatan 10. Pada pagi ini saya akan menyampaikan wawancara kepada pengawas yaitu Bapak Ali SPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Oh, baik, alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, untuk mengambil satu ini, apakah Bapak siap menjawab untuk wawancara pada pagi ini Pak? Siap. Terima kasih Pak ya. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan tentang modul 31 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan sebagai pemimpin Pak ya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman nih dan pengamatan Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Memang Bu, untuk setiap permasalahan di kepala sekolah itu beda-beda. Ada permasalahannya yang ringan, ada yang sedang, ada yang sudah susah gitu, parah. Jadi untuk itu Bu, saya sebagai pengawas sudah mengadakan pemetaan terhadap kepala sekolah yang bermasalah. Jadi di sini kita sebagai pengawas akan prihatin lah agar kepala sekolah yang bermasalah ini dapat keluar dari masalahnya. Oleh sebab itu sebetulnya ya kita melakukan pendekatan pada kepala sekolah itu secara kekeluargaan supaya dia berani mengeluarkan permasalahannya apa yang dihadapinya dalam tugas-tugasnya sebagai pimpinan suatu sekolah. Kira-kira. Berarti Bapak udah memetakan Pak ya? Iya. Memetakan permasalahan mereka sehingga nanti sekolah itu tahu bagaimana permasalahan yang ada di sekolah Pak? Iya, begitu kira-kira. Terus berdasarkan pengalaman dan pengamatan Bapak ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan suatu keputusan itu apabila dihadapkan pada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar dan juga dua kepentingan itu sama-sama mengandung nilai pendidikan Pak? Itulah kadang-kadang dalam hidup ini kita dihadapkan kita pada suatu dilema antara memilih satu, itu istilahnya memilih dua malakama. Jadi tetap kita harus memilih salah satu. Untuk itu yang terpenting dalam pemilihan keputusan itu adalah yang pertama sekali kita pertimbangkan yang urgen, artinya ini masalah ini segera tidak diatasi. Kemudian kalau yang ini harus bagaimana, bisa ditunda tidak berapa jam atau berapa menit gitu. Jadi setelah itu kita putuskan, barulah kita mengambil suatu keputusan mana yang lebih kita dahulukan diselesaikan dari dua dilema yang boleh sama-sama urgent dalam kepentingannya. Tapi tetap kita harus memilih. Bukan berarti keduanya kita abaikan. Begitu kira-kira Bu dalam menghadapi situasi dilema yang Bu maksudkan tadi. Berarti kita harus mengorganisasi Pak masalah juga ya? Iya. Jadi organisasi jadi yang mana yang harus diselesaikan dulu, ya mana secepatnya kita selesaikan Pak ya? Iya. Mana yang mungkin memakan waktu yang tapi tetap harus kita coba selesaikan Pak ya? Berapa bagaimana Pak langkah-langkah Pak atau prosedur yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus
ini Pak, kasus misalnya dilematika? Ya, memang Bu, untuk menyelesaikan suatu dilematika itu prosedurnya itulah tadi. Yang pertama kita harus mengkaji sejauh mana urgensi daripada masalah ini segera kita lakukan, segera kita tangani. Yang kedua, kemudian potensi sumber daya yang ada pada kita, sehingga kita bisa menyatakan ini yang sebagai prioritas dan ini yang bisa segera dituntaskan. Jadi dua alasan itulah Bu kira-kira untuk memilih yang mana yang urgent untuk kita selesaikan terlebih dahulu, mana yang kemudian. Kalau kita sudah pikirkan dengan matang-matang dan kita pertimbangkan segala sesuatunya, barulah kita mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan mana yang utama. Barulah kita melangkah dan menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Berarti kita pertama kita urgensi Pak ya masalahnya Pak ya. Kemudian kedua dengan potensi yang kita miliki Pak ya. Kita pilihkan baik-baik mana yang harus diselesaikan Pak. Iya. Baik Pak, berikut hal apa saja nih Pak yang menurut Bapak yang efektif dalam mengambil suatu keputusan Pak di dilema ini Pak, dilematika. Memang untuk mengambil suatu keputusan yang lebih efektif masalah dilematika ini memang sesuatu yang sulit memang, tapi bagaimanapun kita harus memutuskan. Jadi untuk itu memang pertimbangan-pertimbangannya itu tadilah kita sendiri yang memikirkan, kita sendiri yang mempertimbangkan, sehingga nanti keputusan ini kita yang memikirkan, kita yang mempertanggungjawabkan, baik kepada atasan bahkan kepada Allah. Kita sendiri yang utama. Jadi oleh sebab itu kita betul-betul mempertimbangkan sedetail mungkin kemungkinan permasalahan ini yang menjadi terutama kita fokus untuk menyelesaikannya. Oleh sebab itu perlulah di sini suatu pemikiran, suatu pandangan yang lebih luas, lebih panjang, sehingga nanti tidak menjadi kesalahan besar dalam hidup kita sebagai abdi negara, mungkin dalam hidup kita sebagai makhluk Tuhan juga. Oleh sebab itu perlu seleksivitas terhadap penyelesaian masalah yang segera, mana yang bisa ditunda. Berarti segala sesuatunya harus kita bertanggung jawab Mbak ya? Iya, bertanggung jawab. Terhadap apa yang akan kita selesaikan Mbak ya? Iya. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar dan baik Pak. Iya. Dan ini tidak merugikan yang lain Pak. Iya. Nah Pak, hal apa saja nih Pak yang Bapak pernah temui dari pengamatan dan tantangan nih Pak dalam menyelesaikan kasus yang dilematika? Memang kita sering menghadapi tantangan atau masalah ketika kita untuk mengambil suatu keputusan yang dilematika ini. Jadi di sini istilahnya kita harus berani mengambil risiko. Bagaimanapun setiap permasalahan itu ada risiko. Nah, cuma di sini untuk mengambil suatu keputusan terhadap risiko yang akan kemungkinan terjadi, kita harus meminimalisir risiko-risiko yang apabila kita keputusan ini kita jalankan. Tetap ada sesuatu yang dikorbankan, tapi kita cari yang paling minim pengorbanan untuk menyelesaikan suatu persoalan yang lain. Nantinya itu yang disebutkan risiko tadi, bukan berarti pokoknya jalur ini kita ambil selesai semua masalah clear. Tidak, pasti ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan inilah dicari yang paling minim sehingga nanti yang besar itu dapat terselesaikan. Kira-kira itu pemikiran saya untuk menyelesaikan suatu dilema kita yang sama-sama urgen, tetapi di antara yang dua itu ada yang lebih urgen. Itu kita sendirilah yang menimbang memutuskannya. Berarti intinya tantangan yang kita hadapi itu kita harus siap Pak ya? Harus siap. Harus siap dari risikonya Pak ya? Iya. Kalau kita berbuat tadi risiko tak mungkin Pak ya? Ya, tidak mungkin. Pasti kita siap dengan risiko dan kita dengan sigap ya, dengan mencekapkan untuk menyelesaikan kasus Pak ya? Iya. Nah Pak, kira dalam ini apakah Bapak ada jadwal nih Pak sendiri atau apa yang Bapak miliki lah jadwal dalam menyelesaikan kasus dilematika ini Pak? Apakah Bapak buat jadwal? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikannya itu Pak?
Memang untuk menyelesaikan suatu kasus Bu, tidak bisa serta-merta hari itu kita tangani, hari itu juga kita putuskan, hari itu juga selesai, tidak. Kasus dilematika ini Bu, memang perlu suatu pemikiran dan ketenangan dalam menyelesaikan persoalan ini. Yang pertama, kita harus menyelami dulu latar belakang urgensi dari persoalan yang mana yang dulu, mana yang harus dikemudiankan. Kemudian untuk penyelesaian langkah berikutnya adalah bagaimana usaha-usaha kita yang terbaik sehingga tidak merugikan pihak lain atas segala keputusan yang kita buat atau kita serahkan kepada orang lain. Jadi intinya Bu, bahwa persoalan itu tidak bisa serta-merta hari itu kita putuskan, kita kasih solusi dan kita laksanakan. Tapi perlu suatu pemikiran, suatu pertimbangan bagaimana yang terbaik untuk penyelesaian masalah itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, begitu kira-kira pertimbangan. Jadi intinya tidak terjadwal Pak ya? Tidak terjadwal, cuma istilahnya kita bertahap. Nah, tidak serta-merta. Tidak sekaligus Harus selesai. tapi tetap dipikirkan apa solusi terbaik. Iya. Bagus sekali ya pendapat Bapak ya. Kemudian Pak, dari penyelesaian keputusan ini, faktor-faktor atau apa ada seseorang itu yang memudahkan Bapak untuk mendapatkan hasil keputusan itu? Memang Bu, untuk sesuatu permasalahan, tentu kita ingin mencari keputusan yang terbaik. Untuk mencari keputusan yang terbaik ini kita harus meminta juga saran pendapat dari teman-teman yang lebih berpengalaman dari kita, sehingga persoalan itu nanti tepat sasaran penyelesaiannya, tidak malu. Oleh sebab itu penting kerjasama dengan pihak lain. Untuk sesuatu uang kita sebagai pengawas kita sendiri yang menangani tidak, kita tetap memberikan minta pendapat dengan kawan-kawan yang lain. Begitu kira-kira. Ya, berarti di sini untuk faktor-faktor atau yang memudahkan berarti kita harus juga melakukan kepentingan lain Pak ya? Iya. Jadi ada pihak terkait juga yang harus kita komunikasi Pak ya? Betul. Baik sehingga nanti semuanya jadi komplit Ya. dan hasilnya Yang terbaik Pak ya? Iya, benar. Ini Pak dari semua nih yang Bapak sampaikan ya dari awal sampai yang terakhir Pak ya? Iya. Ini apa nih Pak pembelajaran nih yang didapat nih Pak untuk pelajaran kita pada hari ini? Memang dalam kehidupan ini Bu, kita sering dihadapkan pada suatu persoalan, dua masalah yang sama-sama penting. Tetapi kita harus memilih salah satu. Dalam hal sebelum memutuskan memilih salah satu, ya pertimbangkanlah dari segala aspek mana yang urgent, mana yang bisa ditunda, dan berikanlah solusi yang terbaik sehingga memang solusi itu dapat memecahkan persoalan yang dihadapi sehingga persoalan selesai. Berarti dalam menyelesaikan atau memutuskan kita harus lihat sebuah urgensinya Pak ya? Iya. Yang terbaik bagaimana ya Pak ya? Iya. Dengan tepat waktu sehingga nanti hasilnya dapat yang terbaik dan tidak merugikan orang lain Pak, pihak lain Pak ya? Iya. Baik Pak, untuk wawancara kita hari ini terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu Bapak ya. Sama-sama. Iya. Baiklah untuk hari ini demikianlah wawancara yang saya lakukan pada pagi ini pada Bapak Adi Imran SPDSD. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.